anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Darul Ma'arif Bapak Ainul Yakin, Sarjana Ekonomi Manajemen. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Buntoro, Sarjana Hukum Manajemen. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf TU yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan suatu kegiatan KCL dari bimbingan konseling yang ditugaskan dari Provinsi Jawa Tengah. Kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau sharing berbagi pengalaman dari tugas selama 1 bulan untuk minggu pertama dan minggu 2 saya mempraktekkan di siswa-siswi SMK Ma'arif. Sebelum kegiatan, monggo Bapak Ibu guru untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum saya mau menjelaskan materi tentang jurus 3 hebat, ini ada sedikit ya perlu disimak sebentar. Bersamaku yang hebat.
sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, itu landasan yang saya mau sampaikan di kegiatan ini ya. Tadi untuk siswa menggunakan 7 jurus ya. Sebelum saya menjelaskan 7 jurus ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang wilayah bimbingan dan konseling ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ruang lingkup bimbingan konseling itu ada 9 layanan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru mengajar bisa di ruangan, bisa di luar, terus bisa di mana lagi? Di kantin ya. Mungkin belajar kelompok ya apalagi. Kalau di bimbingan konseling itu ada cara atau 9 layanan. Yang pertama itu layanan orientasi, informasi, penempatan, belajar, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling individu, penguatan kompetensi, dan yang terakhir yaitu referral atau alih tangan kasus. Itu wilayah bimbingan konseling. Jadi kayak kemarin sedikit cerita pas ada kejadian siswa berangkat sekolah dengan terburu-buru biar tidak terlambat dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan ya. Kalau tidak salah kemarin kayaknya akuntansi ya, sehingga anak tersebut kayaknya patah tulang ya, dan salah satu guru manggilnya BK ya, atau bimbingan konseling ya. Aslinya itu bukan wilayah BK ya. Kalau tulang tidak pada tempatnya, kecelakaan, terus masalah kesurupan ya, terus masalah apa yang sering terjadi, Bapak Ibu yang sering biasanya ya bukannya tidak mau ya, tapi ini biar jelas ya bahwa bimbingan konseling itu bukan kayak dokter ya, pengobatan ya. Ada kecelakaan kasih ke BK, ada kesurupan kasih BK ya. BK bukan orang pintar seperti berdukun ya, tapi hanya penguatan kompetensinya ya, seperti itulah ya. Dan melalui 4 bidang. Yang pertama yaitu perkembangan pribadi, terus belajar, sosial, sampai karir.
itu wilayah-wilayah BK. Nah, salah satu di bidang layanan belajar materinya ini jurus 3BK. Kemarin saya dapat dari pelatihan di Solo mendapatkan 7 jurus, tapi pada kesempatan hari ini saya hanya akan sharing ya praktek kemarin hasil saya itu menggunakan 2 jurus. Yang pertama yaitu kenali potensi ya, dan yang kedua di sini pada posisi materi yang ketiga yaitu resiliensi ya. Jadi pada 7 jurus ini memang kebutuhan untuk siswa ya. Ini manfaatnya bisa untuk Bapak Ibu guru mapel ya, karena dari siswa semangat belajar karena tahu potensinya ya, tahu gaya belajarnya. Kalau sudah tahu, biasanya siswa bisa manajemen waktu ya, bisa mengatur emosinya ya, seperti itu. Setelah itu dalam perjalanan mesti anak mengalami kegagalan di Bapak Ibu, dan kegagalan itu nanti siswa dikuatkan dengan metode resiliensi ya, atau mampu untuk bangkit dari masalahnya, seperti itu. Terus selanjutnya setelah siswa itu bangkit mampu untuk perubahan yang lebih baik, harus mampu berkonsistensi ya, harus konsisten ya. Contoh kayak kemarin nilainya ada yang kurang ya, kalau nilainya pengen baik ya harus belajar konsisten ya. Jangan belajar pas pada saat mau ulangan, biasanya seperti itu ya. Selanjutnya setelah konsisten, anak harus koneksi atau nyambung ya. Apa yang disampaikan Bapak Ibu itu anak sesuai ya. Ada tugas bisa mengerjakan, tidak menyepelekan, seperti itu. Harus nyambung ya. Kalau sudah menyambung, biasanya dibutuhkan kolaborasi ya. Kolaborasi, contoh apalagi pelajaran matematika, siswa tidak bisa, kan bisa tanya yang bisa ya, tanya sama teman dan sebagainya, seperti itu. Setelah itu yang terakhir menata situasi ya, harus direncanakan bahwa semua mapel atau pelajaran itu menunjang untuk masa depannya siswa itu sendiri. Jadi anak itu tidak sia-sia dalam belajar, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus ini yang ini jurus yang pertama yang saya tadi sampaikan atau praktekkan, yaitu kenali potensi. Potensi di sini saya menggali gaya belajar dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar ya. Dengan Aku Pintar, siswa saya kemarin praktek di kelas 11 TKJ itu menghasilkan gaya belajar visual. Bentar. Nah ini tuh ya. Kemarin di kelas TKJ saya nyuruh siswa mempraktekkan itu dengan menggunakan aplikasi ya, dengan HP masing-masing ya, sesuai dengan kebiasaannya dan menghasilkan gaya belajar masing-masing ya. Kemarin ternyata dari 3 gaya belajar ada semua ya. Untuk yang paling besar ini gaya belajar visual, ada 16 siswa. Untuk auditori ada 3, dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik ada 5. Jadi Bapak Ibu di kelas TKJ bisa buat acuan, kira-kira biar saya masuk di kelas TKJ anak suka mau dengan cara apa, seperti itu ya. Kita semuanya harus mengikuti metode-metode yang baru ya. Jadi jangan membuat anak itu bosan ya, dengan cara satu
metode atau cara. Makanya ini saya sharing bagi hasil kemarin bahwa kelas 11 TKJ itu lebih besar pada gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa? Visual. Ya, hubungannya dengan penglihatan ya, Bu. Nah, ini gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, ya, map, video, ilustrasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Nah, ini strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan gambar, peta, ya biasanya menggunakan PPT atau dibentuk sebuah gambar-gambar. Mungkin dari itu anak lebih bisa cepat memahami seperti itu daripada maaf Bapak Ibu dengan metode yang klasikal yang siswa tersebut kurang memahami, akhirnya jenuh dan sebagainya. Ya, mungkin ini sedikit referensi saja ya, seperti itu. Terus yang kedua, gaya belajar jalannya lambat sekali. Gaya belajar auditory ya. Ini lebih tidak paham jika informasi disampaikan secara lisan, secara langsung ya. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, percakapan, cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapkan. Strategi pembelajaran yang efektif ini menggunakan diskusi atau jawab ya. Biasanya kalau anak dipancing untuk bertanya cepat mengingat ya daripada melihat ya, biasanya itu cepat lupa ya, seperti itu. Terus yang terakhir ini gaya belajar kinestetik, yaitu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, melakukan langsung, suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam ya. Nah ini ya biasanya kan kita memakai metode ceramah, anak disuruh diam toh akhirnya jenuh, seperti itu. Makanya kalau anak kinestetik itu pengennya kayak gerak ya, apalah buat apa, seperti itu lebih efektif ya. Terus sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran ya. Gerak biasanya ini olahraga ya, kalau dia biasanya guru kejuruan ya, produktif ya. Kalau disuruh dijelaskan di teori nggak mudah ya. Ternyata setelah praktek, oh ternyata yang namanya setir mobil bentuknya seperti ini ya. Kalau di TKJ keyboard ya, kemarin saya tanya keyboard ya, keyboard siapa ya, nggak tahu. Ternyata bentuk keyboard seperti apa ya Pak? Lempengan ya, seperti itu ya. Makanya tetap secara visual ada, terus auditory ada, ya terus kinestetik ya. Jadi biar semuanya mengena. Tapi intinya pada kelas yang kemarin saya praktekkan di kelas 11 TKJ itu pada visual ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan PPT saja, mungkin anak sudah menyerap ya. Belum dipraktekkan anak sudah paham, apalagi sampai ke praktek seperti itu. Itu yang kegiatan pertama. Ini saya dilaksanakan pada 10 Oktober ya. Memang apa ya, hal-hal yang sudah direncanakan kadang juga banyak hambatan ya. Kayak kemarin saya menyiapkan di kelas 11 ya, dari anaknya siap, ternyata alatnya yang belum siap ya. Ada yang baterainya yang hilang, terus ternyata sudah ketemu belum dicas ya, seperti itu. Memang seperti itulah ya perjuangan untuk kita menyampaikan ilmu ya, ada banyak hambatan itu. Terus ini hasilnya dari siswa, berarti hasil ini bukan dari saya ya, ini dari siswa sendiri memilih dan mengerjakan di aplikasi. Ternyata keluarnya seperti ini ya.
lebih banyak visualnya ya daripada gaya auditori. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ngomong banyak yang menyepelekan lah ngomong apa ya. Tapi kalau kita banyak gambar-gambar di PPT dan sebagainya, mungkin anak lebih penasaran. Ini mau apa lagi ya? Ini mau lagi ya? Kan seperti itu. Mungkin hanya itu sih ya hasilnya. Terus yang kedua, ini saya mengambil tumbukan resiliensi ya atau daya lenting ya. Yang menurut saya karena sekarang itu banyak anak yang kurang percaya diri ya. Tahu ada masalah cepat putus asa ya. Makanya saya angkat itu untuk daya lenting dengan metode cara menyusun. Nah ini kemarin hasilnya seperti ini ya. Anak tak suruh ya bisa pakai apa saja, pakai remi bisa, pakai buku bisa, pakai ballpoint bisa ya. Intinya ini salah satu kita merencanakan yang tadi menata situasi. Kita harus merencanakan ke depan ya. Harus ditata, orang jangan asal ya. Nanti yang penting mesti datang ya rezeki ya. Tapi kan yang namanya rezeki kita harus mencari ya. Jadi makanya harus ada cita-cita ya. Dan untuk meraih cita-cita pasti banyak hambatan. Contohnya ini yang di sebelah kanan ya, itu udah pas ya, akhirnya kurang ya. Banyak yang satu kemarin saya buat 4 kelompok yang sukses 1, hasilnya 2, tapi ternyata yang kedua ini tidak kuat oleh terpaan ya. Setelah anak tak suruh buat, terus dikasih cobaan ya berupa angin ya, tak disuruh ditiup dengan jarak 1 meter, ternyata roboh. Berarti pertahanannya tidak kuat ya, dia kurang mantep ya. Cita-citanya kadang kan saya cita-cita polisi ya, ternyata teman saya atau pacar saya di ada yang punya pengalaman waktu itu ya, punya pengalaman ya, cita-cita polisi karena di SMA-nya sudah punya pacarnya kedokteran, akhirnya itu bawa ke dokter atau bidan, akhirnya cita-cita itu tidak tercapai ya. Ibaratkan seperti itu, digoda pacar tok guys langsung rubah haluan ya. Harusnya kan ya tadi ya, kalau benar-benar saya sukanya di polisi ya, karena polisi itu biasanya lagi ya, ini saudaranya parakinya ada polisi di ya polisi burung ya, karena polisi itu tegas, disiplin ya, di foto ya akan gagah ya paraki ya. Jadi saya pengen seperti itu ya. Dan kayak bu dokter mana-mana pegang suntikan, saya takut dengan suntikan ya. Makanya tadi kalau udah kuat ya mesti roboh ya. Bisa banyak ya, maksudnya tantangannya cita-cita itu banyak sekali. Contoh kecilan tadi ya, karena teman, karena pacar, karena orang tua, karena dana dan sebagainya. Ya akhirnya cita-cita itu tidak tercapai ya. Untuk menuju cita-cita pasti ada hambatan. Dan kalau menghadapi hambatan ya, kita harus atau tangguh ya, berani untuk bangkit kembali. Jangan putus asa. Ini enggak tercapai ya sudah ya. Kayak nilai ya ulangan ya. Pengennya betul semua 100, nyatanya ya betul paling 1-2 di bawah KKM ya. Akhirnya anak murung ya, putus asa ya. Ini pelajaran matematika saya enggak nyambung ya. Akhirnya ya males mengikuti ya, seperti itu. Makanya kemarin dibutuhkan yang namanya resiliensi, kemampuan untuk bangkit lagi ya, dan mampu meraih cita-citanya dengan semangat yang lebih besar, seperti itu. Jadi ini bisa masuk ke ya tadi ke siswa kita ya, Bapak Ibu kan mesti ngalami ya, dalam ngasih ilmunya saya yakin mesti ada hambatannya ya. Kadang ada yang mudah menangkap, ada yang acuh-acuh, bahkan sama sekali ya nilainya juga sangat kurang ya, seperti itu. Caranya
Ya, kemarin juga tak sampaikan ke anaknya ya. Ini kemarin biar tangguh dalam menghadapi situasi ya. Anak itu harus punya sifat kesadaran diri ya. Bahwa saya itu dalam mencapai keberhasilan saya harus berusaha. Kalau tidak berusaha saya hasilnya seperti ini, kurang ya. Harus menyadari itu. Jadi ada kemauan untuk lebih baik seperti itu. Itu yang pertama. Terus harus punya pandangan positif ya. Jangan segini dapatnya 50 ya sudahlah, saya hanya kayak gini tok ya, tidak ada niat usaha ya. Harusnya punya semangat ya. Kalau nilainya pengen bagus ya, saya berarti harus usahanya juga lebih bagus lagi atau semangat lagi. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan sosial emosinya ya. Maksudnya kita harus mengontrol diri ya. Jangan cepat memutuskan ya, tidak menimbang ya. Langsung to the point lah, berarti ini saya tidak mampu di matematika lah, males dengan terakhir ya. Kayak gitu katanya berakhir ya. Harusnya dikasih kesadaran ya. Kamu bisa ya kalau kamu ada usaha seperti itu. Makanya di terakhir untuk daya lenting ini anak harus mampu berpikir mana ya. Ini growth mindset ya, jangan fixed mindset ya. Fixed mindset itu ya contoh kayak tadi ya. Contoh kalau di dunia kerja saya bisa sukses usaha kalau saya punya modal dari orang tua yang komunitif ya. Itu pola pikir yang stuck ya, tidak berkembang. Harusnya kita mengasih informasi ke siswa, kamu semuanya bisa berhasil mas ya. Dengan cara apa? Dengan cara usaha yang sungguh-sungguh. Itu cara berpikir growth mindset ya. Jadi tidak stuck atau berhenti ya. Kita harus mengarahkan anak seperti itu. Insya Allah nanti dengan kita mengarahkan pola pikir kita ke growth mindset, anak semangat untuk mengikuti pelajaran Bapak Ibu, sehingga dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas lebih semangat karena anaknya juga atau siswa-siswinya juga lebih semangat seperti itu. Mungkin itu pengalaman saya selama 2 hari praktek ya, dilaksanakan 2 minggu ya. Ya untuk kegiatan pelatihan ya kemarin di Solo ya, dengan 7 jurus ya, saya hanya 2 praktek ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Monggo barangkali Bapak Ibu dalam pengalamannya bisa ngasih masukan ke saya biar kita bareng-bareng kayak tadi ya, tujuan kita sama, yaitu mempunyai sekolah yang menggembirakan ya. Ini ya, sekolah aman, nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh dan harapan bersama, ayo kita wujudkan ya. Jadi tugas ini bukan milik BK saja, tapi kita semua warga, Bapak Ibu guru, seorang pendidik ya, biar anak-anak kita tumbuh menjadi yang bermartabat dan berilmu seperti itu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada masukan dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada ya, barangkali ada masukan Bapak Ibu. Ya, Bu, ini silakan. Terima kasih Habib
kesempatan yang diberikan berkaitan dengan rasa aman, nyaman, dan senang ketika anak ataupun siswa berada di lingkungan sekolah yang perlu kita cermati ataupun hal-hal apa yang bisa mendorong kegiatan belajar anak itu bisa merasa senang sampai di jam terakhir, karena kebetulan kita itu pelajarannya di jam-jam terakhir, sehingga anak itu banyak menghadapi yang saya temukan itu kondisinya ngantuk dan sebagainya, tidak bersemangat dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Mungkin ada trik tersendiri, kira-kira apa yang harus kita lakukan biar anak itu merasa nyaman ketika kita datang ke kelasnya dan merasa senang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini langsung ditanggapi ya. Oh ya, tadi ada sedikit yang belum saya sampaikan. Pengalaman saya memberi pengarahan atau layanan, namanya tadi kan saya ada 9 layanan ya. Salah satu ini layanan belajar ya. Itu di kelas secara klasikal ya. Untuk trik biar suasana hidup ya tidak membosankan. Ini kalau di bimbingan konseling ada yang namanya ARPA, Bu. ARPA itu aktivitas ya. Makanya tadi ada aktivitas membentuk menara ya. Saya sebelum ngasih materinya kan tadi resiliensi ya, kemampuan untuk bangkit dari masalah ya. Sebelum saya sampaikan, saya melakukan apa itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu bisa bermacam-macam, Bu. Itu disesuaikan dengan aku apa gitu. Sejarah ya nanti bisa disebut dengan sejarah. Ini karena saya tadi resiliensi biar mampu bangkit, makanya saya tak buat aktivitasnya membuat menara. Jadi bisa dikatakan speaking lah ya, untuk menyemangati siswa ya. Jadi aktivitas itu harus sesuai dengan materi ya. Jangan asal speaking ternyata ini hubungannya apa sih ke prokopor, betulnya kemana program bisa berakhir ya, kan tidak nyambung ya. Kalau program kira-kira aktivitasnya apa berarti? Gimana tepuknya? Oh iya, kelipatan ya berarti. Tepuk 2 kali, prok 4 kali, iya itu bisa ya, seperti itu Bu. Jadi jangan langsung tutup poin masuk ke mabel, tapi kita betul-betul dulu, tapi aslinya ya ke situ ya, ke porobabitnya ya. Tapi para kita tadi membuat tepuk pangkat 6, dirain pangkat 6 berapa para lagi? Pangkat 6 36 lagi menunggu sampai 36. Ya itu caranya itu ya. Terus direfleksikan yang kedua ya. Ditanggapi kira-kira tadi tepuk sampai 36 itu apa? Hasil dari apa? Kenapa sampai 36 ya? Ditanyakan seperti ternyata anak kan ada yang 36 apa ya kira-kira ya, saya tahu ya akar dari 6, benar berarti. Oh, jadi materi yang kita mau sampaikan ternyata anak sudah siap atau menguasai. Terus setelah anak tahu, kita meluruskan atau menguatkan dengan konsep. Caranya biar cepat selesai, cara penyelesaian problem seperti ini. Kakak ya lagi biasanya punya ya, guru matematika biasanya punya trik sendiri ya itu. Setelah konsepnya sudah dikasih tadi ya, aktivitasnya sudah, refleksi tanggapan siswa sudah, konsepnya sudah, yang terakhir itu mengaplikasikan. Oke, coba kamu aslinya bisa beli, coba akar 3 berapa, jadi tanyakan kembali. Nah berarti paham ya, berarti kesempatan hari ini pada materi ini kalian sudah bisa menguasai. Contohnya seperti itu Bu ya. Jadi biar anak jangan kita monoton tadi seperti ceramah terus. Makanya kan tadi saya mengangkat gaya belajar, karena gaya belajar siswa itu masing-masing. Makanya aslinya ini untuk semua siswa ya, ini hanya saya sampel saja. Di kelas 11 TKJ itu gaya belajarnya yang paling banyak di visual. Makanya ya
masih bisa dipakai, bisa tidak, ya bisa menggunakan PPT karena anak lebih semangat, ya seperti itu. Biar kita jangan salah ngasih ilmu, ya. Pengennya saya ke Jakarta kok anak kalinya ke Cirebon, ke Indramayu, kan nggak pas, nggak sampai. Itu terima kasih Bu Lini, ya. Barangkali ada lagi dari bapak-bapak, Pak Bidin, barangkali ada yang disampaikan. Ya. Terima kasih atas waktunya, bahwa sesuai dengan yang apa dikata Bu ini, saya juga mendapatkan pelajaran di akhir-akhir, sehingga tidak menggembirakan bagi siswa dan bagi Makanya Bapak Ibu guru kreatif membuat. Nah, untuk cara menggembirakannya itu suasana di kelas itu gimana? Padahal itu gembiranya ketika ada suara bel yang lahir itu sangat gembira sekali itu. Suara bel itu lebih menggembirakan daripada jam-jam terakhir. Gimana cara jam-jam pelajaran lain itu menggembirakan, lebih menggembirakan daripada bel yang terakhir. Jika trik-trik itu gimana caranya? Terima kasih Bapak Abidin. Mengaku pelajaran apa Pak? Oh, sebelum bisa. Pak I, ya, belajar pendidikan agama Islam, ya. Ini menurut saya makanya di ini ya sebenarnya di sini ada urut-urutan ini kan untuk siswa, ini untuk Bapak Ibu guru untuk menyiapkan. Biar kita dan siswa juga gembira, anak harus tahu potensi yang tadi ya, terus kelola emosi, tumbuh resiliensi, jaga konsentrasi dan deliberasi, membangun kolaborasi, menata situasi. Anak harus tahu tujuannya buat apa belajar. Semua mapel ditanyakan, ya. Saya itu bimbingan konseling sering ngasih motivasi ke siswa-siswi bahwa semua yang dipelajari kalian, kalau kalian diniatkan karena mencari ilmu, insya Allah bermanfaat. Kalau bermanfaat, insya Allah anak lebih semangat, Kak, ya. Contoh tadi agama, ya. Jangan berarti ngasih arahan bahwa syarat Islam, syarat apa Pak? Menjadi, ya, syarat menjadi agama Islam itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ini Pak, ya. Dan itu salah satu pelajaran jenengan menyampaikan tentang sholat, ya. Biar sholat itu menggembirakan harus ditanyakan tujuannya, kewajiban, hak dan kewajiban seorang hamba, ya. Makanya dikasih tujuannya dulu. Kenapa sih saya kemarin pas saya keliling ada anak yang tidak bisa baca apa ya Pak? Abiro apa gimana ya? Ya. Itu disuruh bahasa yang lain, ya. Berarti anak itu tidak tahu ilmunya. Bahwa yang namanya sholat dari jawabannya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu kan bacaannya tidak boleh dirubah, apalagi pakai bahasa daerah, ya. Makanya anak mau tidak mau, kalau kita beragama Islam kita harus patuh, ya. Jelas satu pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pada utusannya Kanjeng Nabi. Dan yang dilaksanakan Kanjeng Nabi apa? Ya itu sholat. Bacaan sholat apa? Salah satu ilmunya kan ada Al-Fatihah, harus bisa seperti itu. Nah nanti kalau anak sudah tahu tujuannya, nah ini tugas kita, metodenya biar senang bagaimana, ya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, saya itu pakainya ATA, ya, aktivitas. Dan aktivitas itu yang ada hubungannya dengan ilmu atau pelajaran yang mau disampaikan, ya. Dibuat kayak permainan. Makanya di sini kan di sebelah ini pos 2 ya, seolah aman, nyaman dan juga mengembirakan. Bagaimana caranya kita biar anak itu senang, ya, mengembirakan untuk hafal-hafalan. Caranya ini hanya masukkan di Pak Bidin.
biasanya kan kalau belanja ada turahan gitu. Ya 1.000, 2.000, 5.000 lah ya. Ya daripada tadi mikir uang koin, permen baris bu, ya permen. Nah nanti kalau masuk, nah anak-anak, kalau kalian yang bisa Al-Fatihah, nih bapak kasih apa biasanya pak? Wafer apa yang anak-anak suka jajan apa? Es krim, itu kan perempuan ya. Kalau laki-laki suka jajan apa pak? Ya. Kopi. Kopi 1 pak ya. Itu ya salah satu trik sih ya. Biar anak itu terpancing ya, seperti itu. Memang tugas Bapak Ibu guru menyiapkan, makanya kan disuruh buat modul ya, itu merencanakan ya. Rencana itu dibuat sedemikian rupa biar menyenangkan ya. Caranya dibuat permainan sebentar yang ada hubungannya dengan materi. Seperti itu Bapak Abidin ya. Ya kita sharing saja lah, karena kemarin saya dapatnya seperti itu ya, dengan cara ATA ya. A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, H-nya itu konsep ya, konsep itu keterangan cara menjelaskannya ya. Dan yang terakhir A-nya itu mengaplikasikan, merencanakan. Contoh tadi Pak Bini sudah bisa Al-Fatihah. Intinya sholat 5 waktu bacanya sudah bisa. Dia menanyakan, Mas, kamu itu sudah bisa semua. Terus rencana kamu sudah bisa bacaan sholat, mau sholat apa enggak mas? Nah, ditanyakan rencananya. Ya. Biasanya kalau sudah bisa anak mau sholat, biasanya anak nggak mau sholat biasanya nggak tahu bacaannya ya. Contoh di subuh ya. Kalau subuh karena izin ya, biasanya malu, orang bisa berhubung ya. Ini bagi warga Adiyin ya, warga NU ya. Biasanya seperti itu salah satunya ya. Terus disuruh ngimami ya karena nggak bisa ya. Tapi kalau duhur, asar, karena ya tidak ya diucapkan ya anak ya walaupun ya nggak mau ya. Makanya kalau bisa biasanya anak mau seperti itu. Itu sedikit bagi ilmu. Barangkali ada tambahan Pak Ustadz cukup ya. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya dapat dari Solo bermanfaat dengan Bapak Ibu guru dan bisa mengaplikasikannya. Semoga tujuan kita sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa ya. Semoga amal ibadah kita juga dibalas Allah SWT yang lebih baik. Itu saja dari saya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.